Those the same ones say they loyal, they funny, You can't match my energy, and yeah, you know it, Way too cold, yeah, man, I'm way too cold, Way too cold, yeah, man, I'm way too cold, Way too cold, yeah, man, I'm way too cold, Yes, I meant it, yeah, man, I'm way too cold, Hey, I'm a problem when I'm on top like this why this on the flow, hey, gotta keep perusahaan yang bergerak di bidang branding dan juga agensi, brand dan desain agensi. Gitu. Biasanya kita juga membuka open internship atau biasanya magang, itu biasanya di bidang brand strategis, desainer, videographer, dan juga fotografer. Jadi nanti teman-teman kalau misal habis ikut kelas ini berminat buat join jadi internshipnya Utero bisa banget. Atau mau pesen kayak branding dan juga desain juga bisa banget. Oke, langsung kita mulai untuk acara YouTalks kali ini. Kita bersama Kak Dimas dari Sugarnuts. Halo Kak Dimas. Oke, halo. Halo Mbak Alfi. Udah bisa dengar ya? Oke. Udah jelas ya? Sebenarnya. Jelas Kak Dimas. Oke. Oke. Langsung saja Kak Dimas, it's time for you. Oke, untuk ini share screen-nya nanti dari Mbak Alfi. Iya, langsung kita share screen. Oke, siap. Kalau gitu terima kasih sebelumnya buat Mbak Alfi dan Utero Indonesia udah dikasih kesempatan untuk kolaborasi nih. Kita dari Sugarnuts. Sebenarnya perkenalan dulu juga. Aku dari Dimas dari Sugarnuts. Kita Sugarnuts sebenarnya studio studio ilustrasi, studio desain dan ilustrasi juga. Cuman kita lebih fokus di ilustrasinya gitu. Jadi menyambung dengan tema YouTalks kita untuk hari ini, implementasi ilustrasi di branding gitu. Mungkin teman-teman ada yang udah nggak asing lagi lah ya dengan ilustrasi. Cuman gimana sih cara kayak penerapan ilustrasi di dalam branding gitu. Misalnya biasanya kalau teman-teman taunya kayak branding ini sangat identik dengan desain yang namanya desain grafis ya, entah itu logo atau corporate identity atau lebih ke visual identity lah dari branding itu sendiri. Nah, di sini kita ingin membahas tentang positioning ilustrasi di branding itu sendiri kayak gimana gitu. Bisa nggak ilustrasi ini diimplementasikan di branding gitu. Mungkin itu sih secara umum untuk tema pembahasannya. Dan mungkin bisa dimulai share screen, Mbak. Oh, oke. Terima kasih, Mbak Alfi. Ini tentang how to implement illustration for branding. Oke. Oh ini fontnya agak berubah ya dari PPT-nya. Oke, nggak masalah deh. Yang penting udah bisa kebaca. Oke. Yang pertama aku membahas tentang scope of branding. Scope of branding ini tentang cakupan branding yang teman-teman pernah tahu apa sih yang bisa di branding gitu. Jadi cakupan branding ini sampai mana aja gitu. Kalau menurutku sih cakupan branding ini nggak terbatas ya. Maksudnya semua produk, semua jasa, semua merek itu bisa kita branding gitu. Entah apapun mereknya. Mungkin next. Ini ada pertanyaan sedikit tentang balik ke slide yang sebelumnya, yang tadi. Nah, branding paling unik apa yang pernah kalian tahu gitu? Mungkin dari teman-teman sendiri pernah tahu kayak pernah nggak kepikiran gitu. Oh, ternyata produk unik ini bisa di branding. Oh, ternyata produk yang istilahnya kurang dikenal orang ternyata ada brandingnya gitu. Aku juga sebenarnya sering kayak riset gitu, misal aku cari tahu
tentang branding gitu. Oh, ternyata produk kayak gini bisa di branding. Jadi mungkin kalau bagi teman-teman yang kepikiran mungkin bisa share di komen atau apa, mungkin nanti kita next bisa sharing. Teman-teman pernah nemu branding apa sih yang paling unik gitu? Entah itu branding branding apa kok nggak kepikiran gitu yang bisa di branding gitu. Mungkin bisa bisa sambil share. Oke, next. Nah, ini untuk desain dan ilustrasi ya, desain versus illustration. Mungkin menyambung dari yang tadi masalah branding yang unik, yang mungkin bagi sebagian orang kayak nggak kepikiran gitu. Oh ternyata untuk visual branding seperti ini ternyata juga oke gitu, nggak melulu kayak visual branding ini cuma berputar di kayak warna, layout, desain dan istilahnya visual-visual yang umum gitu. Di sini peran desain dalam branding adalah desain ini sebenarnya lebih fokus pada identitas brand gitu loh. Kayak logo, istilahnya identitas brand, istilahnya beberapa visual yang berkaitan dengan identitas dari brand tersebut gitu. Itu desain. Nah, di sini sedangkan ilustrasi dalam sebuah brand adalah lebih fokusnya dalam sebuah brand itu. Nah, di sini menurutku untuk elemen ilustrasi ini yang bisa bikin branding ini kelihatan unik dan kelihatan beda dari yang lain-lain gitu. Mungkin kalau menyambung dari kata unik tadi ya, yang dari kata branding yang unik, branding yang unik yang dari apa branding yang unik masalah ilustrasi. Kalau menurutku ilustrasi ini ketika satu ilustrasi dan ilustrasi yang lain itu kelihatan apa ya? Pasti kita bisa tahu lah identik, maksudnya identitasnya. Misal style A, style B, style C. Oh ini ilustrasi ini stylenya ke sini, ilustrasi ini stylenya ke sini kayak gitu. Jadi bisa dibedakan gitu loh. Kalau untuk ilustrasi. Nah, sedangkan kalau desain itu biasanya kayak kelihatan apa ya, hampir sama gitu. Maksudnya generik lah ya kalau untuk desain. Makanya di sini kalau menurutku peran ilustrasi penting untuk gimana caranya biar branding ini nggak kelihatan sama dengan yang lain. Gitu. Mungkin contoh, misal brand makanan paling umum pasti pakai warna yang merah, kuning, orange atau warna-warna cerah ya. Warna cerah itu biasanya untuk digunakan buat kayak brand makanan. Nah, apa yang membedakan antara kayak satu brand makanan dan yang lain? Kalau kita cuma main kayak layouting design atau identity design dan lain-lain, semakin banyaknya kayak brand-brand itu, brand-brand makanan yang istilahnya hampir sama, itu semakin kayak identitas keunikannya semakin kayak nggak muncul gitu. Nah, disitulah peran kayak ilustrasi dari segi kayak kita ngangkat keunikan brand atau kita ngangkat dari segi visual brand itu biar kelihatan diferensiasinya antar brand seperti itu. Disitulah apa ya perbedaan peran di mana desain dan ilustrasi. Dan sebenarnya kalau untuk desain dan ilustrasi ini apa ya kayak untuk penerapannya itu kayak saling mengisi sebenarnya. Jadi desain ini juga pasti nggak bisa lepas dari ilustrasi juga biasanya ada unsur-unsur desain di situ. Kayak misal ilustrasi pakai penataan desain, terus kayak desain juga pakai elemen-elemen ilustrasi. Jadi sebenarnya dua hal ini saling mengisi lah kalau untuk penerapannya dalam sebuah branding. Oke, mungkin next. Nah, ini salah satu contoh sih referensi. Mungkin kalau teman-teman suka main game ya, pasti nggak asing dengan logo game. Nah, ini beberapa logo game dari Final Fantasy. Nah, di sini unik gitu. Kalau aku juga
pernah sih sharing-sharing sama kayak teman-teman yang dia lebih fokus ke desain atau ilustrasi gitu. Nah, kalau menurutku sih agak-agak tanda tanya ya di situ. Maksudnya teman-teman itu fokus ke desain atau ilustrasi. Nah, kalau untuk logo yang seperti ini adalah logo ilustrasi gitu. Ini masuk ke desain atau masuk ke ilustrasi. Nah, kayak hal seperti itu kan akhirnya ada apa ya untuk beberapa branding itu agak abu-abu gitu. Ini masuknya ke desain atau ke ilustrasi. Kalau ini dibilang desain logo, ya desain logo. Tapi elemen-elemennya pakai ilustrasi gitu. Biasanya kalau pencampuran antara logo antara desain dan ilustrasi ini banyak dipakai buat game sih. Buat kayak branding game, logo game kayak gitu banyak dipakai atau kayak entah itu video game atau game-game berbasis kayak card game atau board game kayak gitu sering dipakai kayak illustration branding ini gitu. Jadi gimana caranya dari segi kayak logo itu sendiri memunculkan identitas, tapi juga apa ya identitas brand, tapi juga diferensiasinya kelihatan gitu dari segi ilustrasinya. Jadi biar orang lihat ini nggak kayak logo corporate kayak gitu. Tapi kalau dibilang branding ya branding, ilustrasi ya ilustrasi kayak gitu. Nah itu sih kayak apa ya contoh kayak pencampuran di mana peran desain dan ilustrasi ini sama-sama penting untuk beberapa penerapan branding. Gitu. Oke, untuk selanjutnya next. Nah ini untuk apa referensi juga. Ini salah satu apa produk ilustrasi branding. Ini salah satu artis yang cukup terkenal juga di Indonesia, sering kolaborasi entah dia untuk produk, entah kebanyakan produk sih, produk atau interior dan lain-lain. Ini apa ya udah sering banget. Mungkin teman-teman juga udah nggak asing lagi ya dengan nama Dargot. Aku secara pribadi suka apa ya Dargot ini dia branding ilustrasi gitu. Jadi beberapa pattern desain untuk visualnya ini sendiri bisa diterapkan di produk ini sebagai kayak branding ilustrasinya. Kalau bisa dibilang kalau dari corporate identity ya visual kayak gini kan kita ngomongnya kayak branding pattern ya kan, maksudnya branding pattern kayak pattern yang mewakili istilahnya mewakili tentang apa brand itu gitu, branding pattern. Tapi kalau branding pattern ini biasanya kalau untuk corporate kan kayak lebih formal, lebih ke main warna, main shape, main elemen. Nah di sini untuk branding patternnya benar-benar ngangkat di ciri khas artis, ciri khas visual dari artis itu, identitinya muncul dan secara teknik ini penerapannya adalah dari ilustrasi gitu. Mungkin next ini ada beberapa gambar, ada 3 gambar. Nah ini untuk Dargos ini sendiri juga udah sering kolaborasi dan produk-produknya juga unik-unik. Ini yang tadi ada sepatu, topi, full set. Ini dia kolaborasi sama brand apparel DC. Terus untuk yang Predator, dia kayak ngisi ilustrasi untuk brandingnya buat apa laptop ya, laptop Predator Helios 300. Dan yang kanan ini udah agak lama sih, dia kolaborasi sama Oppo, HP Oppo Reno 6. Nah di sini Darbox ini diambil kolaborasi sama perusahaan untuk ngisi di brandingnya gitu. Jadi lebih ke brand identity-nya diisi sama kolaborasi artis gitu. Mungkin ini salah satu contoh juga penerapan ilustrasi branding gitu. Oke, next. Nah, ini salah satu referensi juga tentang branding produk. Jadi kayak penerapan ilustrasi untuk produk gitu. Jadi ini salah satu brand apparel juga yang dia kayak kemeja dan kain printing. Dia patternnya custom pakai ilustrasi namanya Artina. Nah
eh, di sini artinya ini branding secara visual dan branding produknya. Mereka ngangkat objek-objek ilustrasi dan campaign yang diangkat adalah perihal tentang kayak apa ya, tentang kultur lah, tentang istilahnya apa penggabungan kayak apa ya, elemen-elemen lokal kayak kultur terus kebudayaan lokal dan lain-lain dengan kayak fashion urban gitu, fashion urban. Jadi mulai dari visual produknya, pattern produknya, dan kayak elemen-elemen brandingnya mereka pakai ilustrasi semua. Gitu. Contoh kayak layouting yang di belakang ini, dia kayak elemen-elemen di samping-samping ini atau kayak yang perambanan jazz ini yang di samping-samping ini adalah apa ya, pattern dari desainnya dia gitu. Dia terapkan untuk kayak branding pattern dan untuk desain layout. Jadi untuk layout mereka sendiri mereka semua full pakai ilustrasi gitu. Jadi emang untuk menggambarkan identitas brandnya mereka pakai ilustrasi. Jadi emang biar kelihatan banget lah ciri khasnya artinya ini di mana gitu. Ciri khasnya artinya di ilustrasi. Ilustrasinya memang yang seperti ini. Untuk color tone, warna dan lain-lain itu juga nggak melenceng dari brand identity-nya dia gitu. Mungkin itu untuk gambarannya ya. Mungkin next selanjutnya. Nah ini mungkin teman-teman juga nggak asing juga lah ya dari ini desain maskot Osi dan Ji di desain maskot Kota Malang. Nah ini juga salah satu contoh penerapan implementasi ilustrasi untuk branding gitu ya. Mungkin kalau teman-teman lihat di websitenya Osi dan Ji ini ada kayak konsep branding mulai dari GSM, terus elemen look, elemen desain, penjelasan desain dan lain-lain, penerapan aplikatif dan lain-lain itu ada dalam bentuk PDF, itu bisa di-download juga. Nah, kalau dilihat itu adalah sebenarnya perancangan GSM untuk desain, untuk branding. Tapi output untuk maskot ini sendiri adalah sebenarnya ilustrasi, gitu. Jadi ini adalah ilustrasi maskot, ilustrasi karakter gitu. Jadi kalau misal balik lagi, desain itu sebenarnya nggak bisa lepas juga dari ilustrasi gitu. Kalau misal maskot ini masuknya ke desain atau ke ilustrasi, nah kayak gitu. Kalau menurutku ya maskot ini campur gitu. Jadi ini ada elemen desainnya juga, ada elemen perancangan desain dan juga eksekusinya ini dari ilustrasi gitu. Ya, makanya biasanya kalau bagi desainer ada yang ngomong, oh aku nggak bisa ilustrasi gitu. Nah, sebenarnya ilustrasi ini bisa dijadikan nilai plus kalau buat desainer dalam kayak proses mendesain gitu loh. Jadi biar kayak visual desainnya nggak monoton, nggak melulu main layouting, main warna dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman ini istilahnya mau merambah ke desain-desain memang yang visualnya unik, aku saran bisa pakai ilustrasi gitu. Misalnya bisa pakai ilustrasi biar kayak visual-visual ini bisa lebih unik lagi, bisa lebih hidup gitu loh. Contoh kayak maskot ya mungkin memang nggak setiap brand ini butuh maskot ya. Jadi maskot ini juga nggak semua brand. Cuman beberapa memang apa ya, brand ini juga butuh maskot. Contoh kalau untuk brand-brand yang biasanya pakai maskot, contoh kayak taman bermain, kayak Dufan, kayak Sentaling mungkin kayak gitu-gitu, itu mereka butuh maskot gitu. Tapi kalau untuk brand yang emang udah kayak corporate atau apa, biasanya mereka nggak butuh gitu untuk maskot itu sendiri. Cuman ya balik lagi, ini maskot ini juga salah satu contoh implementasi ilustrasi dalam branding gitu. Oke, next. Oke, ini untuk yang selanjutnya contohnya adalah ini ada campaign-nya Aqua. Ini dulu aku suka banget campaign Aqua yang ini. Di tahun 2016 Aqua bikin campaign Temukan Indonesiamu. Jadi kebetulan yang ngerjakan campaign ini dari apa ya, dari
artisnya Caravan Studio, kalau teman-teman tahu, studio ilustrasi di Jakarta. Untuk program ini, campaign ini, jadi Caravan Studio ini bikin ilustrasi untuk kemasan, untuk kemasannya Aqua. Kemasannya Aqua di sini ada 5 edisi. Ini ada 5 edisi untuk ilustrasi, dan ini ada beberapa tagline gitu. Ada beberapa tagline yang selama ini ada kayak Indonesia itu rumahku, Indonesia itu bahasaku, Indonesia inspirasiku, Indonesia itu karya, Indonesia itu aku, dan lain-lain. Nah, ada narasi yang dimasukkan ke dalam ilustrasi gitu. Jadi ilustrasi ini menggambarkan gimana sih proses, istilahnya kayak kita menggambarkan tentang Indonesia gitu. Jadi di sini ada informasi, ada tagline juga, ada beberapa narasi tentang tulisan dan lain-lain, kayak gitu. Ini juga salah satu contoh implementasi ilustrasi gitu di branding. Mungkin kita biasa lihat kayak desainnya Aqua ya, begitu aja. Aqua biru, terus pakai layout, mungkin branding pattern kayak pegunungan dan lain-lain. Mungkin kemasan-kemasan yang basic itu ya kita tahu lah untuk Aqua. Cuman ketika Aqua ini memulai campaign dan kemasannya ini ada ilustrasinya, itu kelihatan kayak eye catching banget. Mungkin kita kalau lihat di Indomaret, Aqua lihat, kemasannya baru ada ilustrasinya. Nah, itu pasti dari produk-produk yang di sebelah-sebelahnya, itu pasti kita kayak kelihatan, wah, ini eye catching banget kayak gitu. Nah, itu yang yang sebenarnya bikin muncul keunikannya di situ. Gak cuma kayak penataan desain, tapi juga kelihatan ilustrasi ini bisa menambah value dari packaging itu gitu. Jadi paling nggak lebih high catching dan lebih menarik lah. Dari segi warna-warnanya juga, dari segi warna dan visual itu juga lebih berbeda dari produk-produk yang lain. Ini tuh untuk contoh yang campaign Aqua. Nah, ini untuk implementasi. Untuk implementasi di sini ada 2 buku ya. Implementasi untuk dalam branding, ada desain dalam sebuah branding. Ini balik lagi ke yang tadi, lebih ke penguatan identity, lebih ke penguatan identitas brand. Jadi mulai dari kayak logo GSM, corporate identity, layout, dan lain-lain. Nah, itu desain. Implementasinya dalam branding adalah memang lebih ke penguatan corporate identity-nya. Nah, di sisi lain, ilustrasi ini adalah penguatan di visual sama program. Misal kayak logo art, terus ada maskot, ada branding pattern, sama kayak visual campaign. Mungkin ini beberapa penerapan desain dan ilustrasi dalam branding yang biasanya diterapkan ya dalam sebuah branding. Ini adalah beberapa poinnya gitu. Untuk dari segi ilustrasi sendiri, mungkin kayak branding campaign, kayak branding pattern sama visual campaign ini yang bisa menjadikan branding ini unik gitu. Untuk contoh yang tadi Aqua, itu branding pattern sama visual campaign itu dirombak dari segi ilustrasi. Jadi dirombak dari segi ilustrasi, dan biasanya kayak campaign ini ada jangka waktu tertentu memang untuk campaign. Jadi lebih ke program juga sih. Ilustrasi ini bisa masuk ke program campaign, logo art, masker, dan lain-lain. Jadi lebih ke elemen art-nya. Oke, next. Nah,
Dan ini adalah apa sih hal yang penting dalam yang perlu diperhatikan dalam implementasi ilustrasi untuk branding ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah tingkat kesesuaian brand identity dengan illustration style-nya. Mungkin dari beberapa contoh yang tadi, mungkin teman-teman juga bisa mengklasifikasikan lah. Jadi style ilustrasi ini cocok nggak sih sama brand identity-nya gitu. Kayak tadi yang Artina cocok nggak sih brand identity dengan style ilustrasinya? Itu pesannya nyampe nggak gitu? Itu yang perlu diperhatikan gitu. Dan dari segi kayak konsep campaign-nya juga, konsep campaign ini kira-kira sesuai nggak dengan arah brand-nya ini kemana kayak gitu. Itu yang paling penting sih dalam ketika kayak penerapan ilustrasi untuk campaign ya, untuk branding, itu yang paling harus diperhatikan. Jangan sampai kayak misal visual identity, brand identity ini sama illustration style-nya ini nggak sinkron gitu. Jadi itu bisa jadi kayak malah bisa jadi kayak ngerubah persepsi orang tentang brand tersebut gitu. Biasanya brandnya elegan ngambil illustration style yang ke arah yang kayak lucu-lucu gitu. Nah itu kan nggak cocok gitu. Bisa jadi malah nanti segmen pasar dari brand itu bisa jadi geser atau persepsi market tentang brand itu juga bisa geser. Nah itu sih yang perlu diperhatikan dan emang perlu benar-benar disesuaikan antara brand identity dan style ilustrasinya. Oke, next. Nah ini untuk step by step ya. Kalau kita misal kepikiran, aku mau coba bikin implementasi ilustrasi sih nih di brand kayak gitu. Nah langkah awal yang perlu ditentukan adalah style ilustrasi yang sesuai dengan identitas brand. Itu yang perlu ditentukan awal gitu. Jadi kalau mungkin di sini ada teman-teman yang kayak punya usaha atau kayak mau memulai usaha di bidang apapun lah, di bidang apapun. Kemarin aku dapat bocoran katanya ada banyak yang kayak di fashion ya, bisnis di fashion. Nah, itu mungkin tadi udah ada contohnya kayak Artina gitu, Artina kain. Itu perlu ditentukan identitas brandnya itu arah mana dan lalu ditentukan style ilustrasinya mau nembak kemana kayak gitu. Itu yang paling penting sih. Jadi disesuaikan dulu lah branding identity-nya gimana, terus style ilustrasinya harus sesuai dengan itu. Oke, next nomor 2 adalah menentukan menentukan media ilustrasi yang akan digunakan. Nah ini penting juga. Jadi entah media ilustrasi ini mungkin tadi udah ada beberapa contoh ya yang sebelumnya media ilustrasi ini bisa kayak langsung diimplementasikan ke produknya sendiri atau bisa ke kayak packaging, masuk ke packaging atau ke kayak branding pattern atau masuk ke kayak media promo, upload iklan, poster atau apa. Nah, itu perlu ditentukan juga gitu loh. Jadi ilustrasi ini akan masuk di media apa aja. Jadi akan masuk di media apa aja dan itu pasti nanti disesuaikan juga gitu loh. Jadi style ilustrasinya gimana, kalau udah sesuai dengan identitas brand, baru ditentukan media. Ini mau diaplikasikan di mana gitu. Karena kayak ini ada kaitannya dengan produksi sih. Jadi misal kayak ukuran desain dan produksi. Misal contoh desain ini mau diterapkan di kemeja misalnya atau di poster. Nah itu kan pasti secara ukuran, resolusi dan lain-lain itu kan pasti beda-beda gitu loh. Nah ini perlu ditentukan. Makanya desain ini perlu ditentukan. Memang butuh yang size berapa, istilahnya nanti kendalanya apa. Ketika ilustrasi ini diaplikasikan di packaging, nah itu nanti keterbacaan logonya gimana, penempatan logonya di mana, ilustrasinya di mana dan lain-lain. Nah, itu perlu diperhatikan juga untuk pengaplikasian ilustrasi di medianya. Oke, yang terakhir adalah merancang program kampanye produk. Nah, ini
Ini yang penting juga. Jadi misal dari segi ilustrasi dan brand editing udah dapat, medianya udah dapat, ini adalah merancang program kampanyenya. Jadi apa sih pesan yang mau disampaikan dalam apa ya ilustrasi ini gitu loh, dalam campaign produknya apa yang mau disampaikan, apa yang mau diangkat, terus tujuannya kemana, segmentasinya kemana dan lain-lain. Nah itu perlu dirancang juga gitu. Karena kalau ilustrasi ini udah masuk ke istilahnya program campaign, kampanye produk, itu pasti apa ya ada jangka waktunya juga. Gitu. Ada jangka waktunya sekian, misal dalam 1 tahun penuh. Nah ini pasti juga program-program apa yang perlu diangkat gitu, mungkin misal kayak ke event, ke apa, ke penerapan cetak produk, cetak berapa, misal kayak programnya kayak produk limited edition misalnya. Nah ini juga perlu dirancang juga untuk program-program kampanyenya. Ini seperti itu ya, contohnya. Oke, next. Nah, next ini tentang illustration style. Mungkin ini beberapa apa ya, beberapa jenis illustration style secara umum. Ini paling umum ya. Paling umum ilustrasi itu ada 3. Ada yang simple ilustrasi, kartun, sama realis digital painting kayak gitu. Mungkin kalau untuk yang simple ini style-style yang masuk dalam kategori simple adalah children art sama kayak doodle. Mungkin kayak yang tadi Artina itu masuknya ke simple. Terus ya bisa simple bisa kartun sih. Kayak gitu. Contoh, terus next yang kartun ini bisa masuk ke kayak komik, karakter, user design, yang karakter mungkin kayak maskot, terus kayak apa ya komik mungkin kayak yang tadi pattern Dargots, itu masuknya ke kategori kartun. Terus yang terakhir adalah realistik. Nah, kebanyakan kayak style realistik kayak digital painting ini masuknya lebih ke kayak game poster, game konsep, konsep art karakter, atau mungkin kayak biasanya poster atau apa kayak loading screen karakter, logo, icon kayak gitu. Nah itu sebenarnya masuk ke illustration branding juga yang apa ya, yang realistik ini. Cuman arahnya kebanyakan emang lebih ke game. Lumayan jarang sih kalau style realis ini buat kayak campaign produk agak jarang. Cuma kalau ada ya mungkin itu bisa jadi kayak visual yang unik juga sih. Oke, ini beberapa untuk illustration style. Next. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga apa yang harus include dalam penerapan ilustrasi untuk branding ya. Kalau menurutku di sini ada empat poin yang penting yang harus ada dalam ilustrasi untuk branding. Yang pertama paling dasar adalah konsep. Mungkin konsep ini ya juga untuk semua penerapan desain pasti harus ada ya. Rancangan ide dasar dalam sebuah ilustrasi itu pasti harus ada untuk konsep ini. Next adalah color branding. Nah, color branding warna ilustrasi harus tetap mengikuti panduan branding. Nah, ini yang cukup penting juga. Jadi ketika kita bikin ilustrasi untuk branding, kita harus tahu apa warna-warna color brandingnya ini apa aja. Jadi kita nggak sampai melenceng gitu. Dan kayak balik lagi ke poin di mana brand identity harus sesuai dengan illustration style-nya ini tadi. Gitu. Jadi di sini color branding juga jadi salah satu poin yang penting. Ketika kita bikin ilustrasi, tetap elemen-elemen warna, jangan sampai melenceng dari branding awalnya. Contoh kayak yang tadi Aqua.
Nah, untuk kalau dilihat lagi yang tadi branding secara visual Aqua itu dia secara warna juga nggak melenceng gitu dari produknya Aqua sendiri gitu loh. Dari apa warna-warna brandingnya mereka nggak melenceng juga. Jadi tetap gimana caranya ilustrasi ini disesuaikan bisa senada setema dengan warna brandingnya seperti itu. Itu hal penting juga. Jadi ketika kita bikin ilustrasi, bikin campaign nggak sampai melenceng dari branding identity-nya. Dan yang ketiga di sini ada message atau pesan. Pesan yang harus tersampaikan dalam sebuah ilustrasi. Gitu. Nah, misal kayak lifestyle, target segmen, keunggulan dan lain-lain. Contoh yang udah kita lihat tadi kayak Aqua. Nah, Aqua tadi udah pesannya udah tersampaikan gitu. Mereka ada kayak narasi tentang Indonesia, gitu. Indonesiaku kayak gimana gitu. Terus Indonesia adalah karya, Indonesia adalah bahasa dan lain-lain, nah kayak gitu. Itu pesannya adalah tentang keindonesiaan gitu loh. Itu yang mau ditonjolkan dari campaign Aqua tadi gitu. Contoh mungkin untuk hal-hal lain bisa kayak ngangkat ya itu lifestyle, terus target segmennya ini gimana, atau keunggulan produk atau gimana. Nah itu banyak hal juga yang bisa diolah, bisa diangkat dari message ini. Jadi pesan apa yang ingin disampaikan dari ilustrasi. Dan yang terakhir di sini ada tujuan, purpose atau tujuan ilustrasi yang berkaitan dengan pengaplikasian dan kampanye produk. Nah ini juga poin yang penting juga tentang tujuan. Misalnya kita bikin desain juga, bikin ilustrasi, nggak mungkin nggak punya tujuan kan. Jadi tujuan ini juga penting. Tujuannya adalah mungkin untuk edukasi kah, untuk pengenalan kah, atau untuk kayak apa ya, ingin mengajak untuk kecintaannya tentang produk lokal atau tentang budaya lokal atau gimana. Nah, ini juga harus ada tujuan. Nah, nanti pengemasan tujuan ini bisa diekstrak dalam beberapa output, misalnya kayak event atau kayak hal-hal lain lah. Itu bisa. Yang paling umum sih ekstrak untuk tujuan ini adalah lewat event, entah online, digital atau event yang masif ya. Itu yang paling umum lah ya untuk tujuan. Oke, untuk next. Nah, ini untuk yang bagian terakhir dari aku tentang project. Nah, ini beberapa contoh beberapa project yang pernah kita kerjakan di Sukarnats ya. Jadi di sini ada mix and match kayak ilustrasi yang sesuai untuk diimplementasikan pada branding. Nah, di sini kita Sukarnas berperan sebagai konsultan juga, sebagai studi ilustrasi juga, dan yang pasti kita harus mix and match gitu loh, gaya ilustrasi apa yang cocok untuk diimplementasikan pada branding. Gitu. Misal branding A, brand identity-nya kayak gini. Nah, kita harus cari riset dan istilahnya trial error juga gimana sih mix and match gaya ilustrasi yang cocok gitu. Kita harus riset, kita harus nyoba-nyoba juga, kita harus bikin istilah rancangan konsep dan opsi dan lain-lain. Nah itu proses juga gitu. Nah itu makanya kita ngomongnya mix and match gaya ilustrasi, gimana yang cocok, dan proses itu juga nggak langsung tiba-tiba misal oh kayaknya ini cocok deh kayak gitu. Nah itu juga harus melalui riset juga. Mungkin next. Nah ini salah satu contoh proyek kita, proyek Sukarnats. Nah ini untuk proyek campaign untuk apa ya, GPT sirkular namanya. Itu dia kayak social community dia basicnya untuk apa ya, untuk lingkungan gitu. Jadi untuk pemberdayaan lingkungan, kebersihan lingkungan dan lain-lain itu arah kampanyenya ke arah sana.
Jadi di sini kita bikin ilustrasi branding. Ini ada logonya di pojok ya. Jadi kita bikin ilustrasi branding yang sesuai dengan nilai-nilai identitas dari brand ini gitu. Jadi kampanyenya ini lebih ngangkat ke identitas budaya dan Indonesia gitu. Cuman dari segi warna dan visual kita pakai elemen warna hijau juga gitu. Jadi dari brand aslinya kan warnanya hijau. Jadi kita pakai elemen hijau dan dengan beberapa warna pendukung yang lain. Terus untuk penerapannya ini untuk untuk seragam, untuk kemeja, dan emang untuk kampanye lingkungan juga, kampanye lingkungan dan kampanye tentang kebudayaan Indonesia gitu. Terus di sini awal perancangannya dari konsep, dari sketsa yang di kiri ini, dan melalui banyak revisi dan perubahan akhirnya adalah yang di kanan ini gitu. Ini udah ada beberapa list juga, ada Garuda, ada payung dan lain-lain. Nah, elemen-elemen ini tentang kayak pesta rakyat gitu lah ya. Jadi secara konsep kayak gitu. Terus dan dari kliennya juga oke, elemen-elemennya yang dimasukkan dan lain-lain akhirnya bisa masuk ke penerapan kemeja ini gitu. Mungkin ini salah satu contoh implementasi ilustrasi ya untuk branding. Jadi nggak melulu kayak branding ini dalam tanda kutip kayak membosankan gitu, cuma kayak layout, cuma kayak warna, cuma kayak perpaduan shape dan lain-lain. Kita sebenarnya bisa memasukkan ilustrasi juga dalam branding gitu. Oke, next. Nah, ini salah satu project kita juga, project interior untuk kapal Garden Hotel di Sekaling. Nah, ini kita sebenarnya diminta buat kayak ngisi ngisi muralnya di basement. Cuman dari segi kapal Garden Hotel sendiri, mereka udah punya logo, udah punya GSM, udah punya warna, udah punya patokan brand identity yang menurutku cukup lengkap. Kita sampai waktu itu dikasih tahu untuk brand identity-nya gimana, elemen-elemen objeknya gimana dan lain-lain. Nah, itu kita pelajari gitu. Jadi emang request dari klien adalah minta yang istilahnya branding ini diolah bikin visual ilustrasi atau mural yang dari mengolah dari brand identity gitu. Jadi jangan sampai geser dari brand identity-nya. Nah, ini cukup unik. Makanya di sini kita pakai elemen-elemen warna. Jadi beberapa warna ini emang sesuai kita ambil dari logonya. Dari logo, dan di GSM yang lengkap itu sebenarnya ada beberapa kayak ada main color, terus ada secondary color, ada banyak color di situ. Karena ini emang brand identity untuk hotel ya, jadi nggak cuma berpatok pada beberapa warna. Jadi sebenarnya warnanya ada banyak. Terus ada elemen-elemen yang emang mau ditonjolkan, jadi kayak mercusuar, terus kayak ini ada ban, ada jangkar dan lain-lain kayak gitu. Dan untuk shape-nya sendiri kita konsep kayak ombak gitu, kayak ombak kapal. Jadi kita nggak langsung istilahnya secara langsung memasukkan kapal di situ, nggak, kita ambil elemen-elemen yang bisa sekiranya membangun suasana gitu. Jadi biar suasana ini bisa hidup, nggak membosankan, tapi brand identity-nya juga bisa masuk di situ gitu. Karena ketika kalau kecenderungannya misal kita ya konsep misal ruangan, apalagi kayak hotel, terus gambarnya ini kayak terlalu realis atau
kayak cuma di beberapa spot aja, nggak membangun suasana, itu jadi kayak kelihatannya membosankan gitu. Jadi kita menghindari konsep yang membosankan sebenarnya. Makanya kita olah untuk bikin visual konsep seperti ini. Gitu. Ini contoh lain juga. Next. Nah, ini yang terakhir sih. Contoh proyek kita juga ini adalah branding sebenarnya. Ya ini sebenarnya campur sih. Ini bundling project. Jadi ini mulai dari branding logo, ilustrasi, desain karakter, konsep art, terus kayak aset-aset karakter juga dan lain-lain. Ini bundling. Kita benar-benar branding keseluruhan ilustrasinya. Jadi ini adalah game sebenarnya game MMORPG. Game MMORPG untuk segmentasi anak-anak. Jadi anak-anak di game ini bisa kayak apa ya? Edukasi sih sebenarnya, edukasi kayak ada kayak pelajaran matematika, ada pelajaran kayak bahasa dan bahasa Inggris, bahasa apa kayak gitu. Cuman dikemas dalam kayak bentuk mini game yang fun gitu. Konsep gamenya seperti itu. Jadi ini kita bikin mulai kayak perancangan logonya. Jadi ini logonya Solarian kita ambil objek matahari, terus fontnya juga kita bikin nuansa game banget. Jadi nuansa game. Terus ini juga untuk apa ya desain visualnya, ilustrasinya juga kita bikin gimana caranya biar kelihatan meriah gitu, karena ini untuk segmentasi anak-anak, dan untuk stylenya juga kita sesuaikan dari konsep klien gitu, identitas gamenya ini kemana gitu. Kalau ini kita ambil referensi kayak style ilustrasi, mungkin kalau teman-teman Clash of Clans ya, jadi ini ilustrasi yang apa style 3D tapi bukan modeling gitu. Jadi style yang nggak pakai line art, style yang smooth, style yang apa bisa diterima anak-anak. Jadi anak-anak ngelihat visual kayak gini itu kelihatan lucu, kelihatan fun, kelihatan nggak apa ya, nggak menyeramkan lah ya. Jadi shape-shape-nya kelihatan dia kayak shape-shape yang soft, yang istilahnya lembut di warna-warnanya juga kayak gitu. Nah ini benar-benar disesuaikan dengan segmentasinya gitu. Jadi kalau untuk kayak gini kita bikinnya ngomongnya adalah ya branding ilustrasi, bukan bukan kayak ilustrasi desain aja. Kita ngomongnya adalah ya implementasi ilustrasi dalam branding. Gitu. Jadi cuman emang elemennya lebih cenderung lebih banyak ke ilustrasi. Mungkin itu aja sih beberapa gambaran. Ini next. Ini kayaknya udah selesai. Nah ini yang terakhir ya. Ini bisa beberapa hal penting. Ini sekaligus bisa bagi yang teman-teman mau sharing, mau tanya, silakan. Ini beberapa hal penting tentang ilustrasi. Jadi menurutku penerapan ilustrasi dalam branding itu tidak terbatas jenis produknya maupun implementasinya. Jadi sebenarnya menurutku tidak terbatas. Jadi ilustrasi dan branding itu malah semakin unik, itu semakin oke kayaknya. Jadi aku juga sebenarnya sering kayak merasa aku sebagai kayak ilustrator, sebagai desainer itu kayak merasa tertantang gitu. Misal kayak dapat klien ini produknya ini unik banget nih kayak gini. Nah dari situ apa ya kita jadi semakin kayak mikir gitu, wah ini diapakan ya untuk penerapan ilustrasinya, kita bikin branding kayak gimana, kita bikin implementasi media yang kayak gimana. Nah itu jadi lebih ke kayak apa ya tantangan bagi kita sebagai ilustrator atau sebagai desainer. Jadi menurutku selama produk itu bisa dijual, menurutku untuk implementasi branding dan ilustrasi ini nggak terbatas sih. Dan yang kedua,
pada dasarnya ilustrasi memang tidak wajib diimplementasikan dalam sebuah brand. Namun jika menginginkan unique selling point yang lebih, maka ilustrasi bisa menjadi salah satu keputusan tepat gitu. Jadi balik lagi ke tadi desain versus ilustrasi ya. Jadi kalau teman-teman cuma bisa desain, ngerjakan corporate identity dan lain-lain, kalau udah merasa cukup, ya teman-teman bisa ngerjakan branding gitu. Tapi kalau secara visual design ini kok kayaknya belum unique selling point-nya nggak dapat. Nah, mungkin ilustrasi ini bisa jadi salah satu keputusan yang tepat untuk diimplementasikan dalam branding itu. Mungkin itu sih beberapa poin dan yang terakhir terima kasih. Dan untuk next untuk info bisa mungkin teman-teman udah follow semua ya untuk channel Sudarno. Oke, mungkin itu aja untuk materi pembahasan dari aku. Mungkin bisa dilanjut ke kalau teman-teman mau sharing, mau tanya-tanya, monggo silahkan. Saya kembalikan ke Mbak Alfi. Oke, terima kasih Kak Dimas, sangat insightful tadi. Aku juga jadi tahu bedanya desainer versus ilustrasi gitu ya. Ternyata ada unique sales point-nya di ilustrasi. Oke, kita masuk ke question pertama. Ini dari Kak Dava. Halo Kak Dimas, izin bertanya. Kak, kasih tahu step atau trik untuk brand storytelling yang effortless tapi high value. Jadi nggak ngebosinin tapi tetap dapat depth visions-nya. And begin more attention for audience-nya. Ini sambil aku jawab ya, Mbak Alfi ya. Oke, terima kasih untuk Dava ya. Centric untuk brand storytelling yang effortless tapi high value. Ini untuk storytelling maksudnya visualnya ini lebih ke desain atau ke ilustrasinya? Ini untuk data. Sebenarnya kalau ini ya, untuk ya mungkin tak secara umum dulu lah ya. Kalau mau sharing lebih lanjut bisa. Centric untuk storytelling branding lebih ke konsepnya berarti. Kalau ke konsep sebenarnya balik lagi kita bisa cari apa ya referensi sih awal pasti referensi dulu. Jadi kita pasti harus cari referensi dulu, referensi yang saingan. Istilahnya, misal contoh kita bikin brand A, apa ya produknya, misal katakanlah kemeja tadi, misal kayak kemeja pattern ya, kemeja pattern. Nah, produk-produk yang sejenis ini mereka apa ya untuk visualnya gimana gitu. Jadi pesaing-pesaing ini mainnya di mana kayak gitu. Nah, dari situ kita bisa cari apa ya yang belum ada ini apa kayak gitu. Jadi tetap dari riset dulu sih. Jadi lihat-lihat kalau aku paling gampang ya lihat dari brand pesaing sih. Jadi brand pesaing yang sejenis ini apa aja dan istilahnya yang idenya masuk mana aja dan lain-lain. Nah itu di ekstrak gitu. Jadi itu udah lumayan meminimalisir effort. Kita nggak perlu kayak nyoba-nyoba lagi gitu loh. Oh ini ada brand yang udah jalan kayak gini, kok ternyata kok biasa aja gitu. Kita lihat brand lain, oh kayak gini, oh kok ternyata ini apa ya ngangkat. Berarti kita bisa bikin mungkin campaign yang serupa, tapi kita modifikasi beda kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu ya sah-sah aja, wajar aja kayak gitu. Jadi kita tetap paling simpel adalah lihat dari pergerakan pesaing gitu. Kalau untuk masalah storytelling yang nggak ngebosenin dan lain-lain, itu ya balik lagi, ya paling dasar ya kita lihat dari karakter segmennya gitu loh. Karakter segmentasinya kemana, sesuai apa enggak, terus kita lihat pergerakan pesaing dan lain-lain, itu nanti
bisa kita nanti bisa nemu ide gitu loh dari situ. Soalnya kalau istilahnya lawaran kita nggak pakai kayak contoh kasusnya juga agak sulit ya. Pokok yang paling paling tips yang paling gampang adalah lihat pesaing gitu. Soalnya gimana kalau kita main di branding, main di unique selling point dan lain-lain, kita nggak bisa lepas dari pesaing gitu loh. Malah yang lebih penting kita lihat pesaing dulu daripada kita idealis di identitas brand kita gitu loh. Aku malah biasanya lihat pesaing dulu. Soalnya ada beberapa yang misal kayak kita terlalu kayak mengedepankan kayak idealis, aku pingin brand kayak gini. Ternyata dari segi pesaing nggak main di situ dan akhirnya segmentasinya nggak dapet gitu. Nah kayak gitu. Jadi aku malah awal biasanya lihat pesaing dulu, mereka mainnya di segmentasi mana. Kalau kira-kira sudah sesuai, nah itu baru bisa kita tindak lanjuti lah untuk ide-ide selanjutnya. Mungkin seperti itu. Kalau mau ada pertanyaan lanjutan, monggo untuk Java. Ini itu aja sih. Oke, jadi intinya memang riset kompetitor itu penting ya, tadi Mas ya. Iya. Iya. Oke, ini pertanyaan kedua dari Rose. Waduh, ini Blackpink bukan ya? Tadi kan implementasinya lebih ke logo art, maskot, atau visual campaigns. Kalau menurut data, seberapa efektif sih ilustrasi naratif ini digunakan dalam implementasi branding? Oh, ini kayaknya sama yang udah dijawab tadi ya, yang desain versus ilustrasi. Ya, boleh dijelaskan lagi, mungkin Kak Rosmi masih agak kurang mengerti. Oke, seberapa efektif ya efektivitas ilustrasi? Nah, ini yang sebenarnya menarik ini. Ini pertanyaan yang menarik menurutku sendiri ya. Karena aku juga mengamati perkembangan ilustrasi dalam branding, terus selera-selera market tentang ilustrasi ini sejauh mana, terus efektivitas ilustrasi ini sejauh mana gitu. Nah, mungkin kalau dulu brand-brand besar yang main di kayak campaign ilustrasi itu jarang. Kalau sekarang itu malah banyak brand-brand besar itu berlomba-lomba kayak bikin campaign lewat ilustrasi gitu. Istilah kayak api-apian gengsi lah kalau menurutku ya. Jadi sekarang arah ke sekarang malah ilustrasi ini jadinya kayak gengsi. Jadi lebih ke kayak gengsi, api-apian. Karena aku lihat beberapa pengembangan. Contoh kemarin kalau teman-teman tahu iklannya Sasa tepung bumbu, mereka bikin iklan anime. Maksudnya anime, motion-motionnya kayak kalau mungkin sekelas kayak anime Jepang yang masak-masak, ya situlah yang masak-masak kayak gitu. Terus yang baru-baru ini Marjan bikin iklan dia pakai CGI, pakai naga dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya kan nggak bisa keluar kalau nggak ada peran ilustrasi gitu. Ilustrasi di situ adalah dari segi konsepnya, pasti bikin konsep dulu lah di situ. Nah, tren, lebih ke tren sih. Jadi sekarang itu malah ilustrasi itu trennya buat istilahnya gengsi. Jadi api-apian untuk masalah visual. Jadi banyak kalau yang sekarang masih jalannya teh botol sosro kemasan mereka pakai ilustrasi gitu. Ya mungkin nggak semua brand-brand ini sadar pentingnya benefit tentang seberapa impactful sih ilustrasi ini. Cuman kalau aku lihat emang dari segi market ini ya market itu pasti berputar gitu. Setelah lama nggak ada ilustrasi, sekarang market malah kayak tertarik dengan ilustrasi karena udah bosan. Market itu bosan dengan hal-hal yang kayak konvensional gitu. Market ini sekarang nyari yang unik, hal unik itu selalu dicari terus oleh market ini. Entah unik-unik, sekarang malah kayak konsep-konsep unik ini ngarahnya lebih ke absurd malah sekarang. Jadi kayak simpel-simpel tapi absurd gitu loh. Jadi kayak yang mind blowing lah ya. Hal seperti itu malah jadi banyak peminat gitu loh. Sekarang lah kayak gitu.
Kalau seberapa efektif, menurutku ya sangat efektif karena ilustrasi ini kan perannya menciptakan sesuatu hal yang unik dan market ini selalu gampang bosen dan selalu mencari hal unik apalagi yang akan datang kayak gitu. Jadi kalau menurutku sih di situ sih. Dan hal itu dibuktikan dengan banyak kok brand-brand besar sekarang yang merambah ke branding ilustrasi, ke campaign ilustrasi. Banyak banget bahkan sekarang. Jadi kayak istilahnya kayak saingan-saingan. Kemarin kayak iklannya apa ya? Ya Sasa juga kalau nggak salah ya. Dia pakai iklan apa Cyberpunk itu. Pakai Cyberpunk. Nah, sekelas itu mereka udah mulai aware gitu dengan visual yang bagus, dengan ilustrasi, dengan konsep yang istilahnya bagus. Kalau teman-teman tahu yang sekarang mau rilis juga bahkan film layar lebar era apa dari luar negeri. Arahnya sekarang kayak udah bosen dengan hal-hal yang grafik. Sekarang mainnya di art, di ilustrasi. Kalau teman-teman tahu bisa search TMNT yang baru, Teenage Mutant Ninja Turtle yang mutan apa itu. Itu mereka sentuhannya pakai ilustrasi dan hampir kayak stop motion. Nah kayak gitu. Jadi istilahnya kayak art ini akan berputar terus dan istilahnya akan tetap diminati sih di era-era sekarang. Mungkin itu. Kalau untuk kalau untuk data dan lain-lain, aku kebiasaan emang riset secara umum, secara global. Seberapa banyak brand besar yang masuk ke market itu. Kalau semakin banyak, berarti minatnya semakin tinggi juga. Kalau yang masuk ke sana cuma dikit, pasti peminatnya kurang gitu. Nah, di sini aku lihat riset secara global yang paling umum. Kalau aku ngomongin udah riset secara spesifik, data spesifik, nah itu pasti banyak hal lah yang harus disiapkan kalau itu. Tapi kalau untuk secara umum udah kelihatan era dan trennya. Sekarang arahnya lebih ke unik gitu, lebih ke yang unik inovatif. Seperti itu. Iya, menurut aku sendiri memang oke sih Kak Dimas untuk point of uniknya dari tadi iklan merchant yang ternyata itu studio tapi berkedok jual minuman gitu Iya. juga kan Iya. kata netizen. Ya, Makanya kan sekarang memang unik. iya kita bosan akan sesuatu memang harus menemukan something unik. Oke, ini dan last question dari Aditya. Bagaimana cara mengukur sebuah impact campaign? Apakah ada parameter? Mungkin dari campaign ilustrasinya ya. Oke. Berimpact dari campaign itu sendiri. Oke. Sebenarnya kalau mengukur impact ini pasti hal yang paling basic. Pasti ada dua kubu. Kita sebagai desainer dan sebagai klien, sebagai perusahaan. Misalnya contoh tadi Aqua bikin campaign ilustrasi. Pasti ada di situ ada dua kubu. Desainer, Carnaval Studio sama pihak Aquanya sendiri gitu. Nah, kalau untuk tingkat keberhasilan, nah pasti kalau dari Aqua ini ya tingkat keberhasilannya dari segi penjualan itu pasti. Kalau perusahaan pasti mengukurnya dari segi penjualan. Penjualan ini ada peningkatan enggak? Atau ada ya paling gampang dari penjualan sih. Tapi kalau dari desainer biasanya yang jadi nilai ukur tolak ukur adalah dari segi edukasinya, pesannya nyampe enggak ke masyarakat gitu. Jadi kalau kita sebenarnya dari segi desainer yang perlu dipikir adalah yaitu pesannya ke masyarakat ini nyampe atau enggak gitu. Dari visual gambar ini kita riset istilahnya respon marketnya itu gimana, tanggapannya tentang desain itu gimana sih, udah tersampaikan atau enggak, terwakili enggak sih market ini dari lihat desain ini, misalnya ke kan khawatirannya atau unek-uneknya terwakili enggak, dari segi relate enggak ini market visual ini dengan market yang ada gitu. Biasanya kalau sekarang misalnya contoh kita kayak campaign
narasi kayak curhat atau apa misalnya. Nah, itu kan kita yang cari relate-nya gitu loh. Jadi market ini relate nggak sama visual ini. Itu indikatornya kalau dari segi visual. Nah, tapi kalau dari segi apa perusahaan itu sendiri ya pasti dari penjualan. Nah, biasa kalau untuk push kayak penjualan atau apa dan lain-lain, biasanya kolaborasinya outputnya adalah ke event gitu loh. Jadi eventnya kayak campaign, rilis produk baru atau packaging baru atau campaign baru, mereka biasanya rilisnya di event gitu loh. Jadi kayak teman kemarin aku lihat ya teman-teman Gravity contoh di Jakarta, mereka kerjasama sama Wuling mobil. Jadi rilis produk baru Wuling, segmennya anak muda, ya eventnya adalah yang gambar mobil itu. Gitu. Jadi mobil di Gravity, digambar, nah kayak gitu gitu loh. Nah itu salah satu contoh untuk apa ya mengukur yaitu parameter dari campaign dan lain-lain. Itu dari dua sudut pandang lah, dari segi perusahaan sama dari segi artis atau desainernya. Itu yang tolak ukur utama ya. Kalau untuk yang lebih rinci-rincinya ya harus dicoba dulu. Seperti itu. Oke, jadi ada perbedaan ya di perusahaan indikatornya sales. Ya, biasanya kayak gitu. Malah itu biasanya mungkin crash message kalau ya. nggak ada komunikasi. Nggak ada komunikasi, iya, biasanya crash. Desainer sama perusahaan biasanya crash. Perusahaan minta penjualan, nah desainer ini cuma sampai ke edukasi aja. Oke, Kak Dimas. So far udah, karena ini udah menunjukkan waktu pukul 4:15. Teman-teman buat yang masih questions-nya belum terjawab, nanti bisa di reach out langsung ke IG-nya UTIR Indonesia atau bisa ke Sugarnet juga, bisa langsung tanya ke adminnya Sugarnet. Kak Dimas, ada lagi yang disampaikan? Oke, kalau dari saya cukup sih, Mbak. Terima kasih buat teman-teman semuanya, buat UTIRO Indonesia, buat Mbak Alfi. Terima kasih atas kesempatannya untuk acara webinar ini. Terima kasih banyak. Oke, thank you Kak Dimas sudah memberikan edukasi dan juga materi yang sangat insightful. Sebelum kita akhiri acara hari ini, mari kita dokumentasi dulu, kita foto. Oke, teman-teman yang masih off cam bisa on cam. Oke, sudah siap? Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini. Semangat puasanya dan semangat berkarya semuanya. Jangan lupa follow UTIR Indonesia dan Sugarnet. Selamat sore, salam merah. Terima kasih teman-teman semuanya.